Pasca banjir yang menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur. Salah seorang korban banjir menceritakan rumahnya terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sementara itu tanggul yang sebelumnya jebol juga mulai diperbaiki. Warga berharap pemerintah betul-betul mencari solusi dan melakukan upaya pencegahan agar banjir tidak kembali merendam permukiman hingga mengganggu aktivitas warga. Cuman nggak masuk ke dalam semalam, Pak? Oh, masuk semua. Pemirsa, fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena langka ini disambut antusias warga yang bahkan mengumpulkan butiran es yang turun bersama air hujan. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di tengah cuaca buruk ini, warga dibuat terkejut dengan turunnya hujan es yang berlangsung beberapa menit saat hujan deras mulai turun. Fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik di daerah Bentengi, Kecamatan Malawa yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Maros sudah masuk dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Diperkirakan fenomena hujan es tersebut terjadi akibat perubahan suhu udara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Satu unit sepeda motor yang ditengarai telah dimodifikasi terbakar pada bagian tangki di SPBU di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi usai sebelumnya pemilik sepeda motor mengisi bahan bakar. Pengendara juga sempat mendorong motornya karena mati mesin. Namun saat motor berusaha dinyalakan secara berulang kali, sepeda motor tersebut tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang kemudian langsung menyambar pada bagian tangki dan kemudian membakar seluruh motor. Warga bersama petugas SPBU berusaha melakukan upaya pemadaman api menggunakan alat pemadam api ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi motor berhasil selamat, namun motornya ludes terbakar. Polsek Manggala Kota Makassar langsung melakukan upaya penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Timnas U17 tiba di Qatar untuk menjalani laga perdana Piala Dunia Selasa mendatang. Israel dan Hamas terus melakukan pertukaran jenazah tahanan untuk penuhi syarat gencatan senjata. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Muhi. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi seorang tukang ojek penyandang disabilitas tewas dianiaya oknum polisi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tragis ini terjadi saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Aku mau nenek. Keluarga
Keluarga Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menangis histeris menuntut pelaku oknum polisi dihukum mati atau seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, meninggal dunia usai dianiaya seorang anggota Polres Ende, Bribda Oscar. Korban merupakan penyandang disabilitas yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu malam saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Pelaku menganiaya korban setelah adu mulut. Korban meninggal dunia usai dirawat intensif di RSUD Ende. Antonius, paman korban, berharap proses hukuman bagi pelaku yang transparan, adil dengan pidana dan pemecatan bagi pelaku yang terlibat. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orang yang mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara Kapolres Ende AKBP Gede Ngurah Joni menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban dan berkomitmen menegakkan hukum secara transparan dan adil terhadap anggota mereka. Seperti yang sebelumnya, namun bagi anggota Polri khususnya, siapapun itu, bagi anggota Polri pasti akan diberikan sanksi sesudah tindakan yang dia lakukan. Apalagi kalau sampai pelakuan perilakunya seperti tindakan dia merupakan kejadian sanksi, itu pasti akan kita berikan itu maksimal ya. Di peraturan Polri tentang kode etik itu sudah diatur dari hukuman ringan sampai terberat, yaitu PDPH sesuai dengan aturan yang diatur dalam kode etik profesi Polri. Saat ini Bribda Oscar ditahan di Mapolres Ende untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Hingga Sabtu pagi, Tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Diketahui jebolnya Tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Beginilah kondisi dari tembok Tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya Tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim.